Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai soal di diskusi 2. Nah, kita baca dulu soalnya. Dalam proses produksinya, PT Gaya Karya memiliki beberapa pemicu biaya atau cost dan cost sebagai berikut. Nah, jadi ini biayanya ada biaya listrik mesin jahit, biaya tenaga kerja pewarnaan, biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja keamanan, biaya listrik kantor, dan biaya kebersihan pabrik. Kemudian ini pemicu cost. Pemicu cost itu adalah hal yang menyebabkan munculnya biaya ini. Apa sih yang dijadikan patokan? Ya, patokan untuk munculnya biaya ini. Nah, di mana di sini kalau biaya listrik mesin jahit itu yang menyebabkan munculnya biaya ini adalah di sini dia pakai itu adalah jam mesin jahit. Kemudian untuk biaya tenaga kerja pewarnaan, dia pakai jam penanggung jawab pewarnaan. Jadi semakin banyak jam mesin jahit yang digunakan, maka semakin besar biayanya nanti. Kalau jam penanggung jawab pewarnaan makin banyak dipakai jamnya, maka makin besar biaya tenaga kerja pewarnaan. Terus habis itu untuk biaya bahan baku aksesoris itu dia pakai jumlah bahan baku aksesoris. Jadi semakin banyak jumlah bahan baku yang digunakan, semakin besar biayanya. Kemudian habis itu biaya upah tenaga kerja keamanan. Kalau misalnya makin besar jam kerja upah keamanan yang digunakan, maka makin besar biaya upah tenaga keamanannya. Kemudian untuk biaya listrik kantor yang terpakai, itu pemicu biayanya di sini dia pakai itu adalah jumlah KWH listrik kantor terpakai. Jadi semakin besar KWH yang kita gunakan, semakin besar listrik kantor yang terpakai. Kemudian untuk biaya kebersihan pabrik dia pakai itu jumlah meter persegi luas pabrik. Jadi semakin besar pabrik itu semakin besar biaya kebersihan pabriknya. Nah, sekarang kita bahas dulu di video ini yang nomor satu. Nah, nomor satu itu kita disuruh diskusikanlah beberapa hal di bawah ini. Yang pertama itu adalah kategorikan pemicu-pemicu kos tersebut. Apakah tergolong pemicu kos berdasarkan unit atau non-unit? Nah, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa ini maksud dengan pemicu unit. Nah, pemicu berdasarkan unit itu adalah pemicu biaya atau pemicu kos yang akan meningkatkan jumlah biaya setiap kali suatu unit produk diproduksi. Jadi, di sini setiap kali unit produk diproduksi, makin banyak unit produk yang diproduksi, maka biayanya itu akan meningkat. Nah, apa aja contoh dari unit base driver ini atau pemicu unit ini? Contohnya itu adalah jam mesin, jam kerja langsung, kemudian bahan baku langsung. Nah, kemudian habis itu um, kalau pemicu non-unit itu apa? Pemicu non-unit itu adalah faktor yang meningkatkan jumlah biaya selain perubahan dalam unit. Nah, contohnya itu adalah jumlah batch, jumlah setup, dan jam inspeksi. Jadi, selain dari unit base driver tadi atau pemicu dalam unit tadi itu disebut dengan non-unit base driver. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, ini biaya listrik mesin jahit. Nah, biaya listrik mesin jahit, dia pakai pemicu biaya-nya itu jam mesin jahit. Nah, tadi jam mesin itu kategori unit base kan, berarti ini berdasarkan unit. Kemudian habis itu biaya tenaga kerja pewarnaan. Biaya tenaga kerja pewarnaan ini kan tenaga kerja langsung tuh kan, dia pakai jam penanggung jawab pewarnaan. Berarti ini jam kerja langsung ini. Nah, berarti ini dalam unit juga. Kemudian biaya bahan baku aksesoris. Biaya bahan baku aksesoris, bahan baku langsungnya misalnya, nah dia pakai itu jumlah bahan baku aksesoris. Tadi kan jumlah bahan baku langsung itu kan dalam unit itu kan berarti yang pemicu biayanya dalam unit. Berarti ini dalam unit. Kemudian habis itu kita lanjut ke biaya upah tenaga kerja keamanan. Biaya upah tenaga kerja keamanan dia pakai pemicu biaya jam kerja upah keamanan. Jam kerja upah keamanan itu kan bukan jam kerja langsung kan, karena biaya upah tenaga keamanan ini kan itu masuk biaya overhead jam tenaga kerja tidak langsung. Maka ini dia ketika dia pakai jam kerja upah keamanan berarti dia
itu menggunakan non-unit base driver. Kemudian habis itu biaya listrik kantor terpakai. Biaya listrik kantor terpakai dia pakai pemicu biaya jumlah kWh listrik kantor terpakai. Nah, maka ini adalah non-unit karena dia selain jam mesin, jam kerja langsung, dan bahan baku langsung. Kemudian habis itu biaya kebersihan pabrik. Biaya kebersihan pabrik dia pakai jumlah meter persegi luas pabrik. Berarti ini non-unit juga. Jadi kita simpulkan dulu. Jadi untuk jam mesin itu unit, jam penanggung jawab pewarnaan itu unit, ini unit juga. Kemudian ini berarti non-unit, kemudian ini non-unit, ini non-unit. Udah, untuk nomor 2 dan seterusnya itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.